Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Kartika dengan NIM A1C220017 dari kelas R001 akan menjelaskan tata cara merawat jenazah yang dimulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan cara menguburkan jenazah. Berikut videonya. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan mengenai cara memandikan jenazah untuk perempuan. Yang pertama yaitu posisikan kepala jenazah lebih tinggi dibandingkan badannya. Yang kedua, tutup tubuh jenazah menggunakan kain basahan yang bertujuan untuk menutupi auratnya saat dimandikan. Yang ketiga, bersihkan giginya, hidung, lubang hidung, telinga, celah ketiak, jari tangan, dan bersihkan juga rambutnya. Setelah itu, basuh tubuh mayat dan selaras membacakan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla an adaan an hazihil mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya sahaja aku memandikan mayit perempuan ini untuk menunaikan kewajibannya karena Allah Ta'ala. Setelah dibasahi tubuhnya, lalu langkah selanjutnya yaitu bersihkan dari kepala hingga ke bagian tubuh ujung kakinya bagian kanan menggunakan sabun. Dibersihkan juga badannya. Lalu lanjut ke sebelah bagian tubuh yang bagian kiri. Tak lupa pula diangkat kepalanya, lalu ditekan-tekan perutnya, yang bertujuan untuk mengeluarkan kotoran yang ada pada perut jenazah. Bersihkan bagian kubur, yaitu alat bersihkan kemaluan bagian depan, dan dibersihkan juga di bagian belakang. Setelah itu, gosok tubuh jenazah, disiram terlebih dahulu, lalu gosok badan jenazah dengan handuk secara halus. Setelah tubuh jenazah dibersihkan secara halus, setelah bersih, lalu basuh kembali tubuh jenazah menggunakan kapur barus. Misalkan ada air kapur barusnya, misalkan ini air kapur barus. Langkah selanjutnya yaitu diwudukan, tetapi dengan syarat tidak memasukkan air ke dalam rongga hidung dan juga mulut sang mayit. Setelah diwudukan,
selanjutnya yaitu siram lagi tubuh mayit sampai seluruh tubuhnya basah dan bersih. Setelah proses memandikan selesai, langkah selanjutnya yaitu tubuh mayit dikeringkan dengan kain yang baru. Mayit dimandikan, lalu langkah selanjutnya yaitu ganti kain basahan mayit dengan kain yang kering, yang bertujuan untuk mengeringkan tubuh mayit. Setelah itu mayit dapat kita pindahkan posisinya, dan juga mayit dapat kita kafani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Kartika dengan NIM A1C220017 akan mempraktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu siapkan 2 kain. Kain pertama lalu dilapisi dengan kain kedua, tetapi sebagian saja. Langkah selanjutnya yaitu lapisi lagi dengan kain dan letakkan di tengah-tengah. Kain sesuai dengan ukuran jenazah. Setelah diletakkan seperti ini, lalu letakkan kerudung di bagian atas, karena saya menggunakan jenazah perempuan. Setelah itu letakkan bajunya, setelah diletakkan bajunya, diletakkan sarungnya, lalu diletakkan pakaian celana dalamnya yang bertujuan untuk menutupi kelamin. Setelah itu letakkan mayat atau jenazah di atas kain ini. Langkah selanjutnya yaitu tutup menggunakan celana dalamnya. Setelah tertutup seperti ini, setelah ditutupkan dengan celana dalam, lalu dilanjutkan dengan sarung. Setelah tertutup dengan sarung, lalu pakaikan bajunya dengan memasukkan leher jenazah, kepala jenazah ke dalam menggunakan baju ini. Setelah dipakaikan baju, langkah selanjutnya yaitu rapikan bajunya, dan setelah itu dipakaikan jilbab. Dan juga pada setiap helai kain diberikan wewangian seperti atau kapur barus, tetapi saya tidak menggunakannya pada saat ini. Setelah menggunakan jilbabnya telah selesai, langkah selanjutnya yaitu tutup dengan kain yang bagian tengah tadi, tetapi wajahnya tidak usah ditutup terlebih dahulu. Hal ini bertujuan apabila ada keluarganya yang jauh dapat melihat wajahnya. Apabila sudah, orang jauh tersebut atau keluarganya
dari jauh melihat wajah jenazah, maka boleh ditutup. Dimulai dari tutup bagian dalam, lalu ditutup lagi di bagian luarnya. Setelah itu baru diikat, dimulai dari ujung kaki. Lalu dilanjutkan dengan mengikat yang di bagian lutut. Sebagian lutut di bagian badan. Setelah itu di bagian leher. Dan terakhir ialah di bagian kepala. Setelah itu diikat di bagian kepalanya. Inilah bentukan jenazah. Ini adalah hasil dari mengkafani jenazahnya. Saya Malia Kartika, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصلي على هذه الميتة 4 تكبيرة فرض الكفاية إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Saya Malia Kartika dengan NIM A1C220017 dari kelas R001 ingin menjelaskan mengenai tata cara menguburkan jenazah.
Yang pertama perlu disiapkan yaitu galian lubang kubur sebaiknya dalam. Hal ini bertujuan supaya aroma jenazah tidak tercium dan juga tidak dimakan oleh burung atau hewan pemakan bangkai lainnya. Yang kedua, posisi jenazah di dalam lubang kubur yaitu di tepi di samping kiblat. Lalu ditutupi dengan papan kayu dengan posisi condong. Hal ini bertujuan supaya tanah tidak mengenai langsung jenazah. Apabila kondisi tanahnya beda seperti kering, bisa dibikin lubang kembali di bagian tengah, lalu diletakkan mayat dan ditutupi dengan bata dengan posisi datar batanya, atau menggunakan peti jika tanahnya gembur. Langkah selanjutnya dalam meletakkan mayat ke dalam kubur, dahulukanlah kepala dibandingkan kaki. Langkah selanjutnya dalam meletakkan jenazah di dalam kubur yaitu melepaskan kain kafan dan juga tali yang mengikat pada kain kafan. Ulama juga menganjurkan bahwa di bagian pipi di kanan itu diletakkan tanah supaya pada saat kain kafan dibuka, maka pipi jenazah akan menyentuh langsung ke tanah. Langkah selanjutnya yaitu letakkan mayat di dalam kubur dengan posisi menghadap ke kanan atau menghadap kiblat dan badannya disandarkan ke dinding kubur bagian kiri supaya mayat tidak terlentang kembali. Langkah selanjutnya yaitu pada saat meletakkan jenazah ke dalam kubur, sebaiknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi wa ala millati Rasulullah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan agama Rasulullah. Untuk jenazahnya, apabila jenazah perempuan, dibentangkan kain pada saat meletakkan jenazah di dalam kubur, sedangkan laki-laki tidak dianjurkan. Untuk jenazah perempuan, yang memasukkan jenazah tersebut ialah orang-orang yang tidak pernah bersetubuh dengannya. Setelah jenazah dimasukkan ke dalam kubur, langkah selanjutnya yaitu lemparkan atau curahkan tanah sebanyak 3 kali dari atas. Melemparnya itu menuju ke kepala jenazah. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghasilha bil ma'i wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqqaitas saubal abyada minad danas wa abadilha daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilnal jannah wa a'izha min azabil qabri. Lalu disahut dengan wa azaban nar. Sekian dan terima kasih. Itulah dia tata cara menguburkan jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Itulah dia tata cara merawat jenazah yang dimulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, dan juga menguburkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.